dari tahun 1950 sampai 1960, Indonesia menghadapi kendala dalam mewujudkan integrasi bangsa, mengingat Indonesia itu terdiri atas berbagai elemen yang merupakan itu adalah fakta yang harus kita terima, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pergolakan yang terjadi sepanjang awal kemerdekaan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pergolakan yang dilatar belakangi oleh ideologi dan keagamaan seperti pemberontakan PKI, baik yang terjadi di Madiun September 48 maupun pemberontakan PKI di Jakarta yang terjadi pada bulan September 1965. Kemudian yang dilatar belakangi oleh faktor keagamaan adalah terjadinya pemberontakan DITI di beberapa tempat di wilayah Indonesia seperti DITI Jawa Barat, DITI Jawa Tengah, DITI di Kalimantan Selatan, DITI di Sulawesi Selatan, dan DITI di Aceh. Sedangkan pemberontakan yang dilatar belakangi oleh kepentingan atau vested interest itu antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian pemberontakan Andi Aziz, kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sedangkan pemberontakan yang dilatar belakangi oleh masalah pemerintahan yaitu pemberontakan PSRI Permesta. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu terjadi ketika Amir Syarifuddin merasa tidak puas dan merasa ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Jadi untuk merealisasikan niat tersebut, Amir Syarifuddin mendirikan yang disebut dengan FDR atau Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 26 Februari 1948. FDR sendiri terdiri dari beberapa partai politik. Yang pertama itu adalah Partai Sosialis Indonesia, yang kedua PKI, yang ketiga Pesindo, yang keempat PBI, dan yang kelima itu adalah Sarbupri ya. Adapun strategi yang dilakukan oleh FDR di sini yang pertama adalah FDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dengan cara melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan sehingga menimbulkan situasi yang kurang kondusif. Kemudian yang kedua, FDR menarik pasukan pro FDR ya dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina oleh FDR. Kemudian yang ketiga, FDR juga menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau, yaitu untuk mengalihkan perhatian dan menghadang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang keempat, FDR juga mengusahakan terbentuknya Pronasional yang mempersatukan berbagai kekuatan politik ya untuk menggulingkan kabinet Hatta di dalam parlemen. Kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Musso, partai yang tergabung dalam FDR meleburkan diri dalam PKI. Selanjutnya, PKI menyusun Politbiro atau Dewan Politik
dengan ketuanya Muso dan Sekretaris Pertahanan Amir Syarifuddin. Dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, Muso dan Amir Syarifuddin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya. Sambil menjelek-jelekan pemerintah, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro PKI dan pro pemerintah. Adanya persaingan tersebut turut memicu terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Di Surakarta pada tanggal 11 September 1948 terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah Republik Indonesia atau Divisi Siliwangi dan pro PKI Divisi keempat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer yang meliputi daerah Surakarta, Pati, Semarang, dan Madiun. Akhirnya pada tanggal 17 September 1948, pasukan pro PKI mundur dari Surakarta. Ternyata kejadian di Surakarta tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian. Kejadian di Surakarta hanya untuk mengalihkan perhatian. Pada waktu kekuatan TNI terjun ke Surakarta, Sumarsono dan Pesindo dan Letnan Kolonel Dahlan dari Brigade 29 yang pro PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun, tepatnya pada tanggal 18 September 1948. Tindakan PKI tersebut disertai dengan penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat. Kemudian mereka mendirikan pemerintah Soviet Republik Indonesia di Madiun. Pada waktu kudeta berlangsung di Madiun, Muso dan Amir Syarifuddin sedang berada di Purwodadi. Kemudian mereka ke Madiun mendukung kudeta dan mengambil alih pimpinan. Secara resmi diproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Semua yang dilakukan oleh Muso dan Amir Syarifuddin tersebut memperjelas bahwa pemberontakan di Madiun didalangi oleh PKI. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat, ikut Muso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Tawaran Presiden Soekarno tersebut disambut dengan sikap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah menginstruksikan kepada Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun. Kota Madiun diserang dari dua arah. Dari barat diserang oleh pasukan Siliwangi dan dari arah timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai TNI. Muso tertembak dalam pengejaran di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah dan pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai. DITII adalah Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Jadi gerakan ini memang dipusatkan di Jawa Barat dengan pemimpin pergerakannya yang dia adalah Sekar Maji Marijan Kartosuryo. SM Kartosuryo ini sebenarnya merupakan pejuang bersama dengan Soekarno untuk mengusir para penjajah yang ada di Indonesia. Tapi dalam perjalanan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada miskomunikasi, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan ideologi, sehingga Sekar Maji Marijan Kartosuryo kemudian melakukan aksi gerakan untuk memberontak terhadap pemerintah Indonesia yang sah yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Gerakan DITII ini terjadi ketika perjanjian Renville selesai ya. Perjanjian Renville ini pada tanggal 8 Desember 1947 itu salah satu isinya adalah yang mengharuskan pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Tetapi perpindahan TNI ini yang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Jadi SM Kartosuryo sendiri sebenarnya tidak setuju dan tidak suka dengan isi dari perjanjian Renville tersebut. Kemudian Sekar Maji Marijan Kartosuryo atau SM Kartosuryo ini mendirikan yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemberontakan DITII tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi terjadi juga di daerah-daerah lainnya, seperti yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Gerakan DITII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah.
Gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdul Rahman atau Kiai Sumolangu. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Benteng Riders dan melancarkan operasi Gerakan Banteng Negara dan berhasil menumpas pada tahun 1954. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar atau mantan Letnan II TNI menggalang gerakan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT dan menyatakan gerakan KRYT sebagai bagian dari DITI yang dipimpin Kartosuwiryo. KRYT sejak di pertengahan bulan Oktober 1950 menyerang pos-pos TNI dan mengacaukan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Awalnya pemerintah memberi kesempatan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri. Hal itu dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk mengelabuhi pemerintah agar memperoleh senjata. Setelah terpenuhi keinginannya, Ibnu Hajar kembali memberontak. Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan melaksanakan operasi militer. Akhirnya, Ibnu Hajar dapat ditangkap pada bulan Juli 1963. 2 tahun kemudian diadili oleh Mahkamah Militer. Pemberontakan DITI Sulawesi Selatan meletus sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Mujakar. Munculnya gerakan DITI tersebut bermula dari Kahar Mujakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tanggal 30 April 1950, Kahar Mujakar mengirim surat kepada pemerintah. Dalam surat tersebut, Kahar Mujakar menyatakan agar semua anggota dari KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS. Kahar Mujakar juga mengusulkan pembentukan Brigade Hasanuddin. Namun permintaan Kahar Mujakar tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah pusat bersama dengan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN, dan Kahar Mujakar diangkat sebagai pimpinannya dengan pangkat Letnan Kolonel. Kebijakan pemerintah tersebut tidak memuaskan Kahar Mujakar, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1951 bersama dengan pasukannya, Kahar Mujakar melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, Kahar Mujakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan mengadakan operasi militer. Penumpasan tersebut mengalami berbagai kesulitan, tetapi akhirnya pada bulan Februari 1966, Kahar Mujakar berhasil ditembak, dan pada bulan Juli 1965, orang kedua setelah Kahar Gerungan dapat ditangkap. Peristiwa tersebut mengakhiri pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh adalah gubernur militer wilayah Aceh semasa Perang Kemerdekaan. Namun setelah Perang Kemerdekaan usai dan Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, Aceh yang sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi kresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan tersebut ditentang oleh Daud Bereh. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah mengadakan 2 pendekatan, pendekatan persuasif dan operasi militer. Pendekatan persuasif dilakukan dengan mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah, sedangkan operasi militer dilakukan untuk menghancurkan kekuatan bersenjata DITI. Dengan 2 pendekatan tersebut, pemerintah berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dan berhasil menciptakan keamanan rakyat Aceh. Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Adanya musyawarah tersebut merupakan gagasan dari Pangdam 1 Iskandar Muda, Kolonel M. Yasin, yang didukung oleh tokoh pemerintah daerah dan masyarakat Aceh. Hasil musyawarah tersebut, pemerintah menawarkan amnesti kepada Daud Bereh, asalkan Daud Bereh bersedia kembali ke tangan masyarakat. Dengan kembalinya Daud Bereh ke tengah-tengah masyarakat, menandai berakhirnya pemberontakan DITI di Aceh. Angkatan Perang Ratu Adil
Ini terjadi di Bandung pada bulan Januari 1950. Adapun latar belakang dari pemberontakan APRA. Kita ini dulu. Pemberontakan APRA itu dilakukan oleh sempalan dari KNIL, yaitu Koninklijk Nederland India Leger atau Dinas Tentara Belanda, yang latar belakangnya adalah mereka bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan dan menghendaki adanya tentara sendiri di negara-negara federal atau negara bagian. Pemberontakan APRA ini didukung oleh kaum kolonialis Belanda yang bertujuan melindungi kepentingan politik dan ekonominya di Jawa Barat. Gerakan APRA muncul di kalangan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini dipelopori oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara RIS. Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan yang isinya: 1. Tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan. 2. Keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Ultimatum tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror pada tanggal 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Akibatnya, 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, yaitu melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengutus pasukan ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat, dan akhirnya gerakan APRA dapat dilumpuhkan. Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan Maret 1950 yang dilakukan oleh Kapten Andi Aziz. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz adalah ingin mempertahankan bentuk federal, khususnya di Sulawesi. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Kapten Andi Aziz seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur, sedangkan latar belakang pemberontakan ini karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mengadakan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Selain itu, pasukan Andi Aziz juga mengeluarkan tuntutan yang berisi hal-hal berikut. 1. Negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. 2. Menentang masuknya APRIS dan TNI yang didatangkan dari Jawa. 3. Hanya pasukan APRIS dan bekas KNIL yang menjaga keamanan Indonesia Timur.
Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Ajis, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950 yang isinya memerintahkan kepada Andi Ajis agar melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4 kali 24 jam. Andi Ajis juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan. Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi oleh Andi Ajis, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. Pada tanggal 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran. Pada tanggal 5 Agustus 1950, tiba-tiba di markas staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar dikepung oleh pengikut Andi Ajis, tetapi berhasil dipukul mundur pihak TNI. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950. Setelah terjadi pertempuran selama 2 hari, pasukan yang mendukung gerakan Andi Ajis yaitu Kenil KL minta berunding. Pada tanggal 8 Agustus 1950 terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilarang TNI dan Mayor Jenderal Sepvelar Kenil atau KL. Isi kesepakatannya yaitu penghentian tembak-menembak antara Kenil, KL harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan semua senjatanya untuk melaporkan, sehingga pemerintah pusat melakukan operasi militer dengan nama Gerakan Operasi Militer atau GOM yang dipimpin oleh AE Kawilarang. Sementara penumpasan sedang berlangsung, Panglima Kenil yaitu Jenderal Snever menerima usulan pemerintah untuk mengeluarkan anggota APRIS dari unsur KNIL dari Sulawesi Selatan dan menempatkannya di Maluku Selatan, dan ini nanti menjadi inti kekuatan militer di dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan PRRI Permesta. Jadi salah satu kesulitan yang dihadapi ketika masa kabinet Ali Saframijoyo terutama pada jilid kedua itu terjadi pemberontakan PRRI Permesta. Jadi PRRI adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Kemudian Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Jadi pemberontakan PRRI Permesta ini muncul ya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah di mana pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Jadi ada ketidakmampuan dengan baik pemerintah pusat dalam melakukan otonomi daerah. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa faktor ya, diantaranya merajalelanya korupsi, kemudian juga konstitusi hasil pemilu 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam masyarakat sendiri timbul pertentangan mengenai konsepsi dari presiden sendiri. Karena pada masa ini kita kenal dengan masa demokrasi liberal, ada presiden, ada juga perdana menteri. Pemberontakan PRRI Permesta muncul disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. 2. Pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya merajalelanya korupsi, konstituan hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. 3. Dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Dengan keadaan tersebut, membuat sikap tidak mempercayai pemerintah dan di Sumatera Barat muncul pemberontakan. Peristiwa tersebut dimulai pada tahun 1956, Kepala Staf Angkatan Darat melarang perwira-perwira melakukan kegiatan politik. Adanya larangan tersebut membuat para perwira di Sumatera yang kebanyakan veteran dari bekas divisi Banteng menyatakan akan melawan Jakarta. Sikap para perwira tersebut mendapat dukungan dari beberapa panglima militer.
Ketidakpuasan para perwira tersebut melahirkan dewan-dewan perlawanan di antaranya. 1. Dewan Banteng dibentuk tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah dibentuk tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Malaudin Simbolon. 3. Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian. 4. Dewan Manguni dibentuk tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. Tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. 2 hari setelah PRRI diproklamasikan, di Sulawesi Utara dan di Sulawesi Tengah menyatakan mendukung PRRI. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Permesta. 5 hari sebelum PRRI berdiri, tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut berisi agar dalam waktu 5x24 jam, Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya, meminta agar Presiden menugaskan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Jacen Kabinet, serta meminta Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Ultimatum tersebut tidak diindahkan Kabinet Juanda. Tindakan para perwira tersebut membuat KSAD Nasution memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Untuk penumpasan pemberontakan PRRI dilakukan dengan jalan damai, tetapi mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan operasi militer. Berikut operasi yang dilakukan untuk menumpas PRRI. 1. Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. 2. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. 3. Operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo. 4. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.